Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aufa. Di sini saya akan mereview salah satu buku yang isi pembahasannya itu sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai calon dai gitu. Nah, mengapa bermanfaat? Jadi buku ini nih yang saya akan review itu yaitu mengenai buku Filsafat dan Etika Dakwah. Buku ini tuh merupakan salah satu buku karangan dari Dr. Haji Aang Ridwan, MAG, yang diterbitkan pada tahun 2022 dan juga diterbitkannya itu oleh Simbiosa Rekatama Media yang beralamat di Kota Bandung. Nah, di sini itu dalam cover ada 3 pembahasan, yaitu mengenai filsafat, etika, dan juga dakwah. Nah, tak cuma itu. Jadi kita masuk pada pembahasan filsafat. Nah, di dalam buku ini yang filsafat menjelaskan mengenai tentang definisi filsafat, kemudian sejarah filsafat. Kemudian juga cabang filsafat itu di sana ada, dan kemudian menganalisis teks keagamaan dengan filsafat. Nah, kita masuk pada pembahasan yang etika. Dalam pembahasan etika juga sama seperti pembahasan filsafat yang menjelaskan tentang konsep dasar etika, kemudian prinsip-prinsip etika, dan juga etika dan nilai-nilai keagamaan. Kita masuk pada yang ketiga tuh dakwah. Dakwah juga sama gitu, seperti filsafat dan juga etika. Ada pengertian umumnya dakwah, metode dan juga media apa yang digunakan untuk dakwah gitu, yang cocoknya gitu apalagi pada zaman sekarang. Kemudian juga menjelaskan keterkaitan antara filsafat dengan etika dakwah. Nah, jadi pada zaman sekarang banyak gitu tantangan bagi calon dai atau para dai yang ingin menyebarkan ajaran Islam, baik dari segi metode, kemudian etika dalam pembicaraan, dan juga media apa sih yang harus digunakan gitu ya. Nah, maka dari itu buku ini menjawab semua tantangan untuk dakwah. Ya, contoh dalam buku ini tuh menjelaskan tentang etika dalam berbicara ketika berdakwah. Apa obatnya? Nah, dalam berbicara, menyampaikan pesan dakwah itu harus menggunakan bahasa yang halus, sopan, baik, dan juga santun. Dalam buku ini dijawab, yaitu diantaranya ada 11 ucapan gitu, atau qaulun. Qaulun itu ucapan, perkataan. Yang pertama, qaulun ma'rifah. Kedua, qaulan sadida. Ketiga, qaulan baligho. Keempat, qaulan karima. Yang kelima, qaulan maisuro. Yang keenam, qaulan azima. Yang ketujuh, qaulan layina. Yang kedelapan, qaulan mirrobirohim. Yang kesembilan, qaulan sakila. Yang kesepuluh, qaulan qaula. Yang kesebelas, qaulan salamat. Nah, jadi selain pembahasan mengenai perbicara gitu, di sini juga menjelaskan relevansinya filsafat dalam etika dakwah. Nah, jadi filsafat itu lebih ke mengasah logika gitu, lebih ke ya intinya logis gitulah. Jadi seperti yang dijelaskan dalam buku ini mengenai jika dakwah kita tidak diterima oleh orang gitu. Nah, maka jangan khawatir ketika dakwah kita akan diterima ataupun tidak diterima juga. Pada dasarnya manusia itu memiliki akal yang sehat. Logikanya, bagaimana mungkin akal manusia yang sehat akan menolak sesuatu yang selaras dengan dirinya. Jadi Islam ini tuh merupakan ajaran untuk mereka yang berakal gitu. Maka dari itu dakwah itu pun harus dijalankan sesuai dengan kerja akal gitu, dan juga akan diterima oleh mereka yang berakal baik. Nah, selain berbicara mengenai logikanya dalam buku ini, di sini juga ada disajikan mengenai sumber-sumber yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, yaitu Al-Qur'an dan juga Sunnah. Cukup sekian dari saya mereview sedikit buku mengenai filsafat dakwah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa beli buku ini, karena buku ini merupakan buku yang baik, itu bukan baik, ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kita. Banyak di store-store juga lah, seperti store online ya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.